Dulur-dulurku dimanapun berada, yang selalu setia di channel TND Media Indonesia. Di konten kali ini, kami sedang menuju perjalanan ke Sukabumi, salah satu kota kecil yang terdapat di Jawa Barat. Sekedar mengingatkan, sebelumnya kami sempat mengupload konten typografi tentang rumah pengasingan Muhammad Hatta di Kompleks Tupa Polri Sukabumi. Nah, di video kali ini kami sengaja mendatangi salah satu masyarakat, juga seorang wartawan senior yang tinggal di Sukabumi. Oke dulur-dulur, disimak terus video dan wawancaranya. Mungkin kita bisa mendapatkan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Oke dulur-dulur, gak perlu berlama-lama. Langsung saja kita temui narasumber kita kali ini. Ya, itu sih kalau menurut saya sebagai orang, maksudnya memang daerah sini itu lebih bagus gitu. Karena memang itu kan ada tempat sejarahnya ya. Sedangkan kalau yang saya tahu sekarang kurang terawat gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang diambil alih oleh Polri itu lebih baik. Mungkin bisa dijadikan sebagai museum daripada terbengkalai. Mungkin bisa dijadikan tempat wisata mungkin nantinya. Itu akan lebih bagus sih kalau menurut saya. Nggak terlalu banyak sih, karena mungkin lingkungan polisi ya gitu. Jadi orang juga agak segan, agak sungkan untuk bisa masuk ke sana. Karena yang kita tahu sendiri kalau misalkan udah masuk polisi kan birokrasinya agak susah, agak sulit. Mungkin itu gitu, dan nggak terlalu banyak orang yang tahu karena memang tidak diangkat sejarahnya gitu. Saya aja baru tahu sih. Sejujurnya saya baru tahu gitu, karena ngelihat dari sekarang ya, karena COVID juga akhirnya kan kita jadi banyak lihat YouTube gitu kan. Maksudnya lebih banyak melihat media-media itu. Dari sana. Iya, betul. Ternyata memang ada tempat sejarah yang tempat bersejarah di Sukabumi juga, dan itu juga pernah ditempati oleh revolusioner ya gitu, atau Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir. Pertama kesan yang saya dapat itu angker. Ya karena mungkin udah lama juga nggak terjamah oleh orang gitu kan, dan tidak terawat gitu. Padahal sebetulnya bangunannya sendiri itu bagus gitu. Maksudnya memang bangunannya masih utuh, masih baik, masih layak untuk ditinggali gitu. Cuman ya sayangnya tidak terawat aja, karena banyak rumput-rumputnya yang masih ilalang, yang udah tinggi-tinggi gitu. Padahal sayang banget, kalau misalkan dirawat itu pasti bagus banget kok. Iya bener, setidaknya nama Sukabumi pun akan terangkat. Harapannya supaya bisa lebih dikembangkan lagi, mungkin dari sektor pariwisatanya yang kurang promosi kali ya. Entahlah, mungkin itu baik itu dari Pemda ataupun dari kepolisian sendiri, kalau memang bisa dijaga, bisa dirawat dengan baik, dan bisa dijadikan bukan monumen tapi tempat yang bernilai, itu kayaknya akan lebih bagus lagi gitu, karena punya nilai sejarah yang yang bagus, yang baik, terutama untuk sejarah bangsa Indonesia sendiri. Selain cagar budaya rumah pengasingan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir, ternyata di Sukabumi banyak juga bangunan-bangunan bersejarah lainnya yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Sekarang kita temui Ibu Lili, wartawan senior sekaligus masyarakat asli Sukabumi yang turun-temurun tinggal di Sukabumi dari zaman penjajahan Belanda. Kan dulu seringkali orang Belanda yang pernah tinggal di sini waktu kecil, dulu itu seringkali sering singgah gitu ya. Dulu itu suka ada yang khusus wisata ke Sukabumi, bernostalgia gitu, melihat hanya waktu itu belum terlalu banyak perubahannya. Tahun 80 itu memang kelihatannya mereka sangat menikmati, dan dia ingat betul bahwa seperti itulah Sukabumi waktu dia kecil dulu gitu. Bayangkara diambil alih oleh pihak Mabes gitu. Itu mungkin untuk kalau begitu teh, untuk melestarikan
sejarah mungkin. Saya berharap seperti itu, melestarikan sejarah Kota Sukabumi, karena kan pada masa pergerakan bahkan sebelumnya Sukabumi ini merupakan basis perjuangan ya, terutama di masa-masa pergerakan pra kemerdekaan gitu. Ada beberapa titik yang seringkali dijadikan para tokoh-tokoh kemerdekaan sebagai tempat pertemuan, merumuskan berbagai hal seperti itu. Nah, di salah satu tokoh pergerakan di Sukabumi itu ada Kiai Haji Ahmad Sanusi almarhum. Sekarang para putranya itu mendirikan perguruan Samsul Ulum. Itu masih bisa digali di sana, di Jalan Bayangkara. Itu salah seorang tokoh pergerakan pada zaman itu. Yang lainnya juga kurang begitu tahu. Ini juga tahunya dari ayah ya dulu ya. Karena ayah juga dulu ikut terlibat dalam penyediaan untuk konsumsi para pejuang gitu. Jadi sering banyak cerita gitu. Ya, ada di antaranya yang karena itu merupakan si tokohnya itu kan memiliki tanah yang seringkali dijadikan bersejarah lah istilahnya gitu. Kemudian meninggal, jatuhlah ke tangan anak-anaknya. Nah, mungkin karena kurang informasi atau karena tidak memiliki rasa memiliki sejarah gitu ya. Jadi banyak juga yang dijual ke pihak pengusaha Cina. Di sini kan banyak berdiri pusat-pusat pertokoan kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau yang masih dikuasai oleh Pemda itu seperti kantor telepon, rumah sakit Samsudin SH, kemudian Kimia Farma gitu. Hanya sayangnya ada beberapa yang hilang keasliannya. Seperti Kimia Farma kan dulu mah wajahnya tidak begitu ya. Sekarang itu udah lebih modern gitu. Padahal kalau kita ingin melestarikan sejarah, kenapa harus dirubah? Gitu. Berarti itu juga berlaku untuk rumah pengasingan Muhammad Hatta tadi ya, Pak ya? Iya, mungkin seperti itu. Karena kalau rumah pengasingan Muhammad Hatta itu, saya kira itu kenapa diperluas oleh Polri, mungkin juga diantaranya untuk lebih bisa menjaga nilai-nilai sejarahnya. Barangkali saya berharap seperti itu. Iya, sangat setuju gitu. Tapi dalam hal ini Polri juga ya, menurut saya sebagai asli ya Sukabumi ya dari kecil, nenek moyang saya di sini, dan itu Secapa itu berdiri sejak zaman Belanda kan dulu. Kenapa harus dirubah wajahnya gitu? Dulu kan tidak suruh, padahal itu terdiri dari kayu-kayu yang berusia ratusan tahun. Tidak akan lapuk dalam tempo 100 tahun. Kenapa harus dirubah jadi tembok gitu? Itu aja. Saya mewakili warga Sukabumi yang asli ya, yang lahir di sini, tua di sini gitu. Sangat bangga dengan Akabri dulu Akabri kan ya, sebelum pindah ke Semarang. Nah, kemudian diganti jadi Secapa. Kenapa harus dirubah wajah sekolahnya itu gitu? Kan dulu mah itu bangunannya tidak seperti itu. Belanda banget dulu itu. Kayu. Pak Wali yang sekarang kan pernah bilang ya, waktu ada pertemuan dengan ibu kan tergabung di organisasi pensiunan ya. Pak Wali suka bersilaturahmi gitu dengan orang-orang pensiunan. Pernah saya katakan sama Pak Fahmi, kenapa harus mengubah wajah peninggalan tempo dulu gitu. Saya nanya sama Pak Wali. Ternyata Pak Fahmi itu satu pemikiran dengan saya, dan beliau berjanji akan memelihara gitu ya. Semua heritage yang ada di Sukabumi akan kami pertahankan sesuai aslinya. Beliau bicara seperti itu. Mudah-mudahan aja bisa dibuktikan gitu, dan saya secara pribadi gitu ya, bukan siapa-siapa gitu, sangat berharap gitu. Dari dua narasumber yang kami temui, dapat disimpulkan bahwa
Arti cagar budaya yang terdapat di daerahnya merupakan satu kebanggaan, bukan secara nasional saja, tapi kebanggaan sebagai asli pribumi yang mencintai daerah tempat lahir mereka.